Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi meningkatkan kecerdasan ISQ sebagai materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Untuk sebelumnya kami kepada dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Lufri MS yang saya hormati dan juga rekan-rekan yang sudah berpartisipasi pada pertemuan kita hari ini. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Wita Fidela dengan NIM 21031106 selaku moderator, kemudian rekan saya Anissa Febriani dengan NIM 21031052, Mardiah Febriska Fajra dengan NIM 21031138, Nur Huda dengan NIM 21031166, Rizka Eriza dengan NIM 21031092 dan Syahyardina Baho dengan NIM 21031198. Untuk materi pertama mengenai definisi ESG akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Huda. Kepada Nur Huda dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ESG. Di mana ESG yaitu Emotional Spiritual Quotient merupakan sebuah konsep yang memadukan antara emosi, spiritual, dan kecerdasan. ESG sebagai sebuah kecerdasan meliputi emosi dan spiritual dengan konsep universal yang mampu menghantarkan pada predikat memuaskan bagi dirinya dan orang lain, serta dapat menghambat segala hal yang kontradiktif terhadap kemajuan umat manusia. Konsep dasar ESG yang diperkenalkan oleh Ari Ginanjar Agustian pada tahun 1998 adalah mengembangkan sisi emosi dan spiritualitas dalam diri agar mampu mencapai keseimbangan dalam hidup dan bekerja. Pilar ESG. Yang pertama yaitu emosional. Meliputi 4 dimensi kehidupan emosional yaitu perasaan, pengenalan diri, pengendalian diri, dan pengelolaan hubungan emosional. Yang kedua yaitu spiritual, di mana meliputi 4 dimensi kehidupan spiritual yaitu menerima, bersyukur, memaafkan, dan melayani. Yang ketiga yaitu intelektual, di mana meliputi 4 dimensi kehidupan intelektual yaitu pemahaman, pembelajaran, kreativitas, dan inovasi. Next, Ca. Pentingnya meningkatkan Baik, terima kasih kepada Nur Huda yang sudah menjelaskan materi pertama mengenai definisi dan juga pilar-pilar ESG. Selanjutnya untuk materi bagaimana pentingnya meningkatkan kecerdasan emosi dan spiritual akan dijelaskan oleh rekan saya Anissa Febriani. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya menjelaskan materi mengenai pentingnya meningkatkan ESG. Itu yang pertama adalah emosi. ESG mengajarkan pentingnya pengendalian emosi dan memotivasi diri untuk memahami dan mengelola amarah, stres, serta tekanan hidup. ESG juga membantu seseorang dalam mencapai kebahagiaan dan kepuasan batin melalui pengembangan emosi positif seperti cinta kasih, toleransi, dan empati. Selanjutnya itu spiritual, di mana ESG mendorong seseorang untuk meningkatkan kesadaran spiritualitas, mengembangkan nilai-nilai moral dan etika, serta meningkatkan hubungan dengan Tuhan. Melalui latihan-latihan dan kiat peningkatan ESG dan pengalaman spiritual, seseorang dapat memahami diri sendiri dan tujuan hidupnya serta memaksimalkan potensi diri mencapai kesuksesan. Selanjutnya adalah intelektual, di mana konsep dasar ESG mengajarkan bahwa emosi dan spiritualitas saling terkait dan harus diintegrasikan untuk mencapai keseimbangan hidup yang sehat. Dalam ESG, emosi dan spiritualitas dianggap sebagai landasan utama dalam meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kebahagiaan serta kesuksesan.
Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa yang sudah menjelaskan materi mengenai pentingnya meningkatkan ISQ. Selanjutnya, tujuan meningkatkan ISQ akan dijelaskan oleh rekan saya Dia. Kepada Dia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya itu tujuan meningkatkan ISQ. Yang pertama itu memiliki tujuan hidup yang jelas dan terstruktur. Kedua, menjadi manusia yang rendah hati dan berani untuk berubah. Ketiga, mampu memberi manfaat kepada lingkungan sekitar. Keempat, bersifat tegas dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, mengembangkan kecerdasan emosional, mengembangkan kecerdasan spiritual, meningkatkan keberhasilan dan kebahagiaan hidup, dan menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi ujian kehidupannya. Next. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan ISQ. Yang pertama, pemahaman diri mulai dengan memahami diri sendiri, termasuk emosi, nilai-nilai, dan keyakinan. Yang kedua, pengendalian diri mengendalikan emosi dalam situasi yang menantang untuk mengembangkan kestabilan emosional. Yang ketiga yaitu empati, di mana belajar memahami perasaan dan perspektif orang lain. Yang keempat, koneksi emosional, yaitu membangun hubungan yang bermakna dengan orang di sekitar dan komunikasi yang jujur serta terbuka. Kelima, tujuan dan makna. Ini menentukan tujuan hidup dan mengidentifikasi nilai-nilai yang penting. Keenam, praktik spiritual, yaitu melakukan praktik spiritual sesuai dengan keyakinan. Yang ketujuh, pendidikan dan pembelajaran. Selalu belajar dan berkembang, baik secara intelektual maupun emosional. Kedelapan, kesadaran lingkungan. Ini menyadari pentingnya hubungan dengan lingkungan di sekitar. Selanjutnya, metode peningkatan ISQ. Yaitu ada metode aksi, yang dimana metode ini berguna untuk membantu individu melakukan tindakan atas apa yang telah dipelajarinya. Dalam ISQ, metode aksi diaplikasikan melalui 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Contohnya, menanamkan keyakinan positif dan menentukan tujuan hidup yang jelas dalam diri. Selanjutnya ada metode motivasi, yaitu metode ini berguna untuk memotivasi seseorang agar lebih bersemangat dalam mencapai tujuan hidup mereka. Dalam ISQ, metode motivasi dilakukan melalui proses visualisasi dan afirmasi diri. Selanjutnya ada metode meditasi, yang dimana metode ini berguna untuk membantu individu mencapai ketenangan batin dan fokus dalam hidup. Dalam ISQ, metode meditasi dilakukan melalui latihan pernapasan dan visualisasi. Baik, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dia yang sudah menjelaskan materi mengenai cara meningkatkan ISQ. Selanjutnya, studi kasus yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rizka Eriza untuk studi kasus pertama. Silakan kepada Rizka. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan studi kasus yang pertama. Yang latar belakang masalah, Mia adalah seorang profesional muda yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi. Dia memiliki keterampilan teknis yang sangat baik, tetapi sering merasa sulit untuk berhubungan dengan rekan kerja dan mengatasi stres di tempat kerja. Langkah-langkah meningkatkan kecerdasan ESQ. Pemahaman diri, Mia mulai mengalokasikan waktu untuk refresh diri setiap hari. Dia menyadari bahwa dia cenderung merespons stres dengan cepat dan terkadang mengekspresikan emosinya secara tidak tepat. Pengendalian diri, Mia memutuskan untuk mempraktikkan teknik-teknik relaksasi seperti
pernapasan dalam dan meditasi singkat setiap kali dia merasa stres. Ini membantu menenangkan pikiran dan mengendalikan tanggapan terhadap situasi yang menentang. Selanjutnya empati. Mia mengambil inisiatif untuk mendengarkan lebih banyak rekan kerjanya dan mencoba untuk memahami perspektif mereka. Mia mulai memperlakukan orang lain dengan lebih empati dan pengertian. Selanjutnya ada koneksi emosional. Mia berusaha membangun hubungan yang lebih dekat dengan rekan kerjanya dengan menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja dan menunjukkan perhatian pada kehidupan pribadi mereka. Langkah-langkah meningkatkan kecerdasan ESG, tujuan dan makna. Mia menghabiskan waktu untuk merenungkan nilai-nilai dan tujuan hidupnya dan bagaimana mereka berkaitan dengan pekerjaannya. Ini membantunya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang motivasinya dan mengarahkan tindakan. Selanjutnya ada praktik spiritual. Meskipun Mia tidak memiliki afiliasi agama tertentu, dia memulai rutinitas harian untuk bermeditasi dan berterima kasih atas hal-hal positif dalam hidupnya. Ini membantu meningkatkan kesadaran dirinya untuk mengurangi stres. Selanjutnya ada pendidikan dan pembelajaran. Mia menghadiri seminar tentang manajemen stres dan komunikasi efektif. Mia juga membaca buku tentang kecerdasan emosional dan mengambil kursus daring tentang hubungan internasional. Hasilnya, seiring berjalan waktu, Mia melaporkan bahwa dia merasa lebih bahagia, lebih produktif, dan lebih baik dalam berinteraksi dengan rekan kerjanya. Dia mampu mengatasi stres dengan lebih baik dan membangun hubungan yang lebih positif di tempat kerja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizka yang sudah menyampaikan studi kasus pertama. Untuk studi kasus kedua akan disampaikan oleh rekan saya Yardi. Kepada Yardi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk studi kasus yang kedua yaitu kasusnya adalah implementasi program kecerdasan emosional dan spiritual di sekolah menengah. Latar belakangnya itu sekolah menengah di suatu daerah mengalami masalah terkait kesejahteraan emosional siswa. Terjadi peningkatan kasus stres, kecemasan, dan perilaku yang tidak sehat di antara siswa. Selain itu, kurangnya kesadaran akan nilai-nilai spiritual dan kurangnya keterampilan mengelola emosi juga menjadi perhatian. Next. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan emosional, mengajarkan keterampilan pengelolaan emosi, dan meningkatkan kesadaran spiritual siswa di sekolah menengah tersebut. Strategi yang digunakan itu yang pertama, kurikulum kecerdasan emosional atau KE. Pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pembelajaran kecerdasan emosional ke dalam mata pelajaran yang ada. Penggunaan materi ajar yang fokus pada pengenalan emosi, pengelolaan stres, komunikasi dan efektif, empati, dan kecerdasan sosial. Yang kedua, pengembangan program spiritual atau SP. Pengenalan nilai-nilai spiritual dalam kurikulum seperti rasa syukur, empati, toleransi, dan kepemimpinan yang moral. Kegiatan kurikuler yang mendukung pengembangan spiritualitas seperti kelompok diskusi, meditasi, atau kegiatan seva atau pelayanan sosial. Pelatihan guru dan konselor. Pelatihan intensif bagi guru dan konselor mengenai kecerdasan emosional, metode pengajaran yang mendukung, serta keterampilan konseling untuk membantu siswa mengelola emosi dan meningkatkan kesejahteraan spiritual. Pembinaan siswa. Sisi pembinaan dan pengembangan diri rutin untuk siswa, mencakup pengembangan keterampilan emosional, refleksi diri, dan eksplorasi nilai-nilai spiritual. Penggunaan alat evaluasi seperti kuesioner, kecerdasan emosional, dan spiritual untuk memonitor kemajuan siswa. Hasil dan evaluasi. Setelah beberapa bulan implementasi program, dilakukan evaluasi untuk mengukur dampaknya terhadap siswa.
Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam keterampilan pengelolaan emosi seperti pengendalian diri dan resiliensi, kesadaran diri dan empati terhadap orang lain, partisipasi dalam kegiatan spiritual dan pemahaman nilai-nilai moral. Selain itu, terjadi penurunan dalam kasus stres dan kecemasan, serta peningkatan kinerja akademik dan interaksi sosial yang positif di antara siswa. Kasus ini menunjukkan bahwa implementasi program yang menyeluruh dan terstruktur dalam meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual dapat memiliki dampak yang positif terhadap kesejahteraan siswa, interaksi sosial, dan lingkungan belajar secara keseluruhan. Hal ini menekankan pentingnya mendukung perkembangan holistik siswa melalui pendidikan yang melampaui aspek akademis saja. Baik, mungkin sekian penyampaian studi kasus dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Yardi dan rekan-rekan lainnya yang sudah menyampaikan materi dan juga studi kasus kita pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, saya akan membuka 3 sesi. Sesi yang pertama, kritik dan saran. Sesi yang kedua, penambahan materi. Dan sesi ketiga, tanya jawab. Untuk sesi pertama mengenai